Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Shadaqallahul azim. Pada kesempatan yang pertama ini, karena kita masih merasakan euforia ya tentang dibukanya Hagia Sophia ini luar biasa. Karena itu saya ingin sedikit menyampaikan catatan terkait dengan pembukaan Hagia Sophia menjadi masjid lagi. Ada banyak pelajaran yang bisa kita catat ya terkait dengan hal ini. Yang pertama, bisa kita catat dan selalu kita ingat, dan ini sesuatu yang harus kita tangkap dalam perjalanan kehidupan perjuangan Islam ini. Bagaimana cara Rasulullah SAW untuk menjaga semangat perjuangan umatnya di sepanjang zaman melalui satu hadis saja, tapi bisa menjaga semangat perjuangan umatnya ini, boleh dikata jadi sampai akhir zaman nanti ya. Dan itu beliau sampaikan di tengah-tengah beliau dikepung oleh musuh di perang Ahzab. Di perang Ahzab itu ketika dalam kondisi terdesak, Rasulullah SAW menyampaikan satu optimisme perjuangan yang sangat luar biasa, yang kemudian itu menjadi inspirasi para sahabat untuk terus bergerak dan ingin mencapai apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di saat itu. Salah satunya adalah ketika Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, dan sahabat ini pertanyaannya juga berkualitas, menggambarkan bagaimana visi perjuangan dan pandangannya ke depan itu luar biasa, sudah menjangkau sampai ke negara Romawi. Karena memang sejak di Mekah dua negara ini sudah dikenalkan oleh Allah di surat Rum, itu Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Nah, ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Mekah di saat mereka masih belum apa-apa, masih dalam bentuk kajian-kajian sembunyi-sembunyi, halaqah-halaqah kecil yang belum dikenal oleh siapapun, tapi sudah diturunkan ayat itu. Ini adalah visi peradaban yang ingin ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya saat itu, sehingga saat itu sudah dikasih wawasan bahwa Islam ini nantinya akan berkembang sampai bisa mengalahkan dan menaklukkan, membebaskan negeri Romawi. Saat itu yang menjadi dua kekuatan besar dunia adalah Romawi dan Persia. Nah, karena sudah dikenalkan sejak awal di Mekah, akhirnya ini ada di dalam benak ya para sahabat, sehingga saat itu kemudian ditanyakan oleh seorang sahabat, mana yang lebih dahulu yang akan ditaklukkan ya Rasulullah? Apakah Romawi atau Rumia atau Konstantinia? Lalu kemudian Rasulullah menjawab, Konstantinia yang akan dibebaskan pertama kali oleh kaum muslimin. Wala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaisu jaisuha. Dan pemimpin atau komandan yang terbaik itu adalah komandan yang memimpin penaklukan Konstantinia ini, dan juga begitu juga pasukan terbaik adalah pasukan yang ikut dalam pembebasan ini. Nah, hadis ini menjadi inspirasi abadi gitu dalam perjalanan hidup para sahabat.
yang sudah tertanam di dalam hati mereka bahwa dua negara ini akan ditaklukkan oleh umat Islam. Karena itu sejak itu tertanam dalam benak mereka dan mereka ingin menjadi apa yang atau siapa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itu. Karena itu ketika Muawiyah menjadi khalifah di Damaskus, itu sudah mulai dilakukan penyerbuan ke Konstantinopel. Itu di zamannya Muawiyah, dan Muawiyah itulah yang orang khalifah yang pertama yang bisa membuat kapal gitu. Orang Arab itu dulu nggak kenal kapal, tapi karena keinginannya untuk bisa menaklukkan Konstantinopel ini, akhirnya dia membuat kapal dan mencoba memberangkatkan pasukan. Bahkan ada salah seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari yang kemudian syahid dan kuburannya ada di Konstantinopel sampai sekarang. Ini menunjukkan bagaimana para sahabat itu terinspirasi dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan sejak itu kemudian para khalifah sesudahnya di masa Umayyah, di masa Abbasiyah terus berusaha untuk bisa menjadi apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah dari hal ini adalah supaya semangat perjuangan itu tidak padam di sepanjang zaman. Ya, karena itu kemudian Rasulullah menyampaikan hadis ini. Dan harusnya karena yang satu belum ditaklukkan, harusnya ini juga ya ada di benak kita semuanya, di benak para mujahid dakwah, agar yang satu lagi yang disebutkan Rasulullah, Rumiyah itu, atau sebagian besar ulama mengatakan ya Roma, itu akan dibebaskan oleh kaum muslimin itu sendiri. Dan ini menjadi inspirasi oleh setiap orang yang punya giroh perjuangan Islam pasti, dan membaca hadis ini pasti dia akan terinspirasi untuk menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan karena itu Muhammad Al-Fatih juga terinspirasi oleh hadis Rasulullah SAW ini. Apalagi oleh dua orang gurunya, terutama Muhammad Al-Fatih ini kan punya dua guru, ya. Yang pertama Ahmad bin Ismail Al-Qurani atau Qurani, dan yang kedua guru ini Ahmad Ismail ini guru ngaji Qur'annya ini. Karena Muhammad Al-Fatih ini dulu agak bandel. Akhirnya oleh orang tuanya dipanggilkan guru yang berwibawa, dan dipanggil ke istana guru ini dan dipesan agar mengajarkan tahfidz Quran kepada anaknya. Dan saat itu juga dikasih rotan. Dan ini saya kasih rotan, kalau dia bandel kamu pukul, nggak usah takut. Walaupun dia anak sultan, anak khalifah. Karena sudah dikasih mandat, ya sudah. Akhirnya sering kena pukul rotan itu. Tapi dari situ akhirnya dia dalam waktu singkat bisa menjadi penghafal Quran. Kedua gurunya bernama Aksamsuddin. Ya. Aksamsuddin inilah yang senantiasa mendidik dia agar menjadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Setiap kali pertemuan selalu diingatkan, kamu harus jadi orang yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis itu. Dan ini menginspirasi dan mendorong dia terus untuk. Dan hal yang paling banyak dikaji adalah sirah Nabawiyah. Lalu dia mempelajari bagaimana sejarah peperangan Rasulullah SAW itu. Karena itu langkah-langkah yang dilakukannya persis seperti langkah-langkah yang sirah Nabawiyah ketika Rasulullah akan menghadapi Quraisy. Kabilah-kabilah di sekitar Madinah itu semuanya dijalin hubungan baik, diikat dengan perjanjian, tidak saling menyerang, dan kemudian akhirnya Rasulullah bisa berkonsentrasi menghadapi satu musuh. Dan itulah yang juga dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih. Walaupun ketika
dilakukan penyerbuan ke Konstantinopel ini, ya negara-negara di sekitarnya itu termasuk negara-negara Eropa yang sudah dijalin perjanjian damai untuk tidak saling menyerang, apapun yang terjadi akhirnya mereka berkhianat juga. Tapi itulah strategi yang diterapkan oleh Muhammad Al-Fatih karena memang dia sangat hafal dengan Sirah Nabawiyah. Dan karena itu yang juga menarik menjadi catatan adalah ketika dia menaklukkan kota ini, apa yang dilakukannya persis mencontoh Rasulullah SAW. Tidak ada satu setetes darah pun yang tertumpahkan, sebagaimana apa yang dibacanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Hagia Sophia ini menjadi bukti sampai sekarang, bukti hidup dia tidak menghancurkan gereja. Bahkan kita membaca ternyata gereja ini dibelinya, ya, dibeli, dan dokumen itu ada, dan karena itu dia dimenangkan oleh pengadilan yang baru saja memutuskan bahwa ini adalah haknya umat Islam, haknya harta warisan pribadi Muhammad Al-Fatih. Jadi karena itu kalau kemudian ada orang-orang yang melontarkan kalimat-kalimat yang atau menuduh Muhammad Al-Fatih melakukan penganiayaan dan sebagainya, ya ini adalah orang yang tidak membaca sejarah. Karena Muhammad Al-Fatih ini sudah mendapatkan garansi dari Rasulullah SAW. Ya, walani mal amiru amiruha, sebaik-baik amir komandannya, panglima itu adalah panglima yang membebaskan Hagia Sophia ini. Berarti tidak mungkin dia melakukan kedoliman, dia tidak mungkin melakukan penumpahan darah tanpa alasan yang dibenarkan, karena sudah dapat garansi dari Rasulullah SAW. Ini adalah panglima terbaik dari jaminan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan karena itu apa yang dilakukannya persis mencontoh Rasulullah SAW sebagai panglimanya para panglima yang terbaik. Kalau kemudian sekarang di mana itu, di Mesir, di Saudi, karena tertekan oleh oleh mental yang kalah gitu. Mungkin juga karena ditekan oleh negara-negara yang mereka tidak bisa keluar dari tekanan itu sampai mengatakan dan kemudian diralat sendiri bahwa Muhammad Al-Fatih itu penjajah. Hal itu diingatkan oleh para ulama yang masih bersih. Kemudian ditarik ya, kalimat itu. Nah, ini kan ya, harusnya dia tahu bahwa ini Muhammad Al-Fatih itu adalah melaksanakan, merealisasikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin dikatakan sebagai penjajah, apalagi orang yang membebaskan Konstantinopel ini adalah panglima yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini atas pernyataan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya alhamdulillah ada ulama yang mengingatkan dan kemudian dicabut, dan itu ya begitulah kondisi sebagian bahkan kondisi sebagian ya ulama di sebagian negeri, kadang-kadang ya mungkin karena takut atau mungkin karena ya ingin mencari, istilahnya cari muka lah gitu. Lalu kemudian membuat pernyataan yang ahistoris menurut saya, ya pernyataan seperti itu. Tapi alhamdulillah ya akhirnya kemudian masjid ini bisa dibuka kembali setelah jeda 86 tahun ya, jeda oleh penguasa Muslim yang tidak mencintai Islam yang berkuasa saat itu. Ini catatan yang menurut saya penting untuk
selalu kita jadikan pelajaran bahwa umat Islam ini selamanya harus punya semangat, ya, perjuangan, dan hidup ini adalah perjuangan, ya, itu memperjuangkan Islam dalam kehidupan ini tidak boleh padam. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah, kalimat ini terkait dengan pembebasan dua negeri atau dua kota yang sangat penting ini, ya. Itu tujuan utamanya adalah agar semangat perjuangan umat Islam ini tidak padam sepanjang zaman. Dan itu sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad atau perjuangan menegakkan Islam ini akan tetap, ya, berlangsung sampai hari kiamat. Karena itu sepanjang sejarah jihad perjuangan menegakkan Islam ini tidak pernah padam, tidak pernah berhenti. Kalau berhenti di satu negara, pindah ke negara yang lain. Ya, di negara itu berhenti lagi, akan pindah di negara yang lain. Karena ini sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa umat Islam harus terus berjuang, bergerak, menyiapkan, ya, generasi untuk bisa melanjutkan perjuangan ini. Dan karena itu, ya, bagi kita, bagaimana agar kita punya kontribusi sekecil apapun, kontribusi dalam estafeta menyiapkan generasi yang akan melanjutkan perjuangan Islam ini. Itu menjadi sesuatu yang harus kita pastikan bahwa kita punya andil dari kita, sekecil apapun. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang hidup tanpa terkait dengan perjuangan penegakan Islam ini. Kalau hanya hidup untuk makan dan bersenang-senang, semua orang bisa. Bahkan itu disindir oleh Allah. Ya, ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina atau lebih sesat. Karena itu, ya, peristiwa ini harusnya membangkitkan kita semua dan mengingatkan pada kita semua, walaupun kita sekarang ini berada pada situasi yang, ya, mungkin yang titik yang sangat lemah, kalau tidak dikatakan paling lemah, ya, karena dihadapkan pada terutama di Timur Tengah, dihadapkan pada represi, ya, dari penguasa-penguasa yang tidak berpihak kepada Islam dan kaum muslimin. Tapi Masya Allah, para mujahid dakwah tidak pernah patah semangat, tapi mereka terus berjuang. Karena memang kewajiban kita dalam menegakkan Islam ini, kewajibannya adalah berjuang, bukan kewajiban atau harus menang. Yang penting kita berjuang, kita menyambungkan, ya, estafeta semangat perjuangan menegakkan Islam ini, dan kita bisa memastikan ada andil di dalamnya. Itu sebabnya maka kajian-kajian ini tidak boleh berhenti, ya, karena itu kajian itu tarbiyah itu madal hayah, ya, sepanjang hidup, ya, kita, ya, terus ngaji, dan Al-Quran ini tidak akan pernah habis kita kaji. Ya, luar biasa, memberikan semangat, inspirasi, memberikan pelajaran, membimbing, mengarahkan. Insya Allah dengan Al-Quran, ya, kita berinteraksi, dan dengan Al-Quran kita hidup, dan dengan Al-Quran kita akan mendapatkan banyak inspirasi, sehingga akan menjadi ruh yang terus mengalir di dalam diri kita ini. Itu sebabnya Alhamdulillah, ya, mudah-mudahan kita, ya, bisa terus bersemangat untuk menjaga giroh perjuangan menegakkan Islam ini, dan memastikan kita punya andil untuk, ya, menyampaikan estafeta semangat perjuangan ini kepada generasi berikutnya. Karena kalau kita lihat usia kita sudah seperti ini, ya, rasa-rasanya, ya, bukan di zaman kita Islam akan menemukan kejayaannya atau mendapatkan kejayaannya seperti yang kita baca di dalam sejarah ketika Islam ini menjadi sebuah peradaban yang
dikagumi oleh dunia saat itu, bahkan sebelum Eropa menemukan dirinya, peradaban Islam sudah terbangun. Dan selalu kita mendapatkan inspirasi dari ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang patut kita jadikan sebagai referensi ya dalam perjalanan memperjuangkan Islam ini. Nah, ada satu hal yang barangkali perlu kita waspadai dari perjalanan kita ini. Ada satu penyakit yang biasa dialami oleh oleh semua orang, ya, terutama oleh para dai. Nggak boleh ini terjadi, yaitu penyakit ghaflah, penyakit lalai, yang karena itu banyak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya, agar kita wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Pengertian lalai itu ya artinya hilangnya sesuatu yang penting yang harus selalu kita ingat itu kemudian hilang dari ingatan kita. Bahkan tidak ada dalam perhitungan kita. Tidak kita perhitungkan lagi, padahal itu harusnya menjadi sesuatu yang sangat segar dalam ingatan kita dan hidup ya dalam diri kita. Nah, sehingga kalau itu padam dan sudah nggak diingat lagi, ya itu termasuk orang-orang yang lalai. Karena itu banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan agar kita tidak melalaikan hal-hal yang sangat penting ini dalam kehidupan kita ini. Pertama, kesadaran untuk memperjuangkan Islam ini. Di banyak ayat Allah mengingatkan pada kita agar kita tidak menjadi orang-orang yang lalai itu. Misalnya di surat Al-A'raf ayat 205, ya, Allah mengingatkan kepada kita wala takum minal ghafilin. Janganlah kamu menjadi orang-orang yang lalai. Karena kenapa ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, karena salah satu sifat manusia itu memang cepat lupa. Ya, dulu sudah pernah saya sampaikan ya. Ya, salah satu karakter jiwa manusia itu cepat lupa. Kalau hari ini mungkin kita bisa melaksanakan berbagai ketaatan dan kebaikan-kebaikan, tapi tidak menjadi jaminan besok, lusa, bulan depan, apalagi tahun depan tidak ada jaminan kita masih bisa terus melaksanakan itu. Karena itu ini perlu diingatkan, karena memang salah satu sifat manusia itu cepat sekali lupa. Ya, apa yang didengarnya sekarang sejam kemudian bisa lupa. Dan itu juga pernah dirasakan oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW sehingga ditanyakan. Tapi kemudian diberikan arahan oleh Rasulullah SAW. Para ulama menyebutkan, para ulama itu menyebutkan ada dua jenis lalai, itu ghaflah itu ada dua macam kelalaian. Yang pertama ada al-ghaflah al-mahmudah katanya. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin agak sedikit menggelitik kita itu. Ternyata ada al-ghaflah al-mahmudah. Ada lalai tapi kelalaian itu terpuji baik gitu. Dan yang kedua ada yang disebut dengan al-ghaflah al-madmumah. Ada kelalaian yang tercela. Apa yang dimaksudkan dengan al-ghaflah al-mahmudah? Yang dimaksud dengan al-ghaflah al-mahmudah, kelalaian yang terpuji, itu adalah seseorang yang karena sibuk dengan ketaatannya, karena sibuk dengan kebaikan-kebaikan yang dilakukannya, sibuk dengan perjuangan menegakkan Islam ini, sampai lalai untuk bermaksiat. Jadi lupa bermaksiat, lupa melakukan keburukan. Nah, karena itu oleh sebagian ulama ini disebut dengan al-ghaflah al-mahmudah, lalai yang terpuji. Harusnya seperti itu kita dalam menjalani kehidupan ini. Lalai dengan permainan yang sia-sia, lalai sudah nggak ada dalam benak kita, nggak ada dalam pikiran kita untuk berhuraria, untuk bermain-main
dalam menjalani kehidupan itu udah nggak ada kamusnya lagi. Nah, karena itu ini disebut dengan al-ghaflah al-mahmudah. Itu sebabnya di surat An-Nur ayat 23 itu, ya, Allah menyebutkan wanita yang baik, ya, wanita-wanita yang baik itu disebut dengan al-ghafilat, ya. Firman Allah di surat An-Nur ayat 23 ini, innal ladina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah walahum adzabun adzim. Sesungguhnya, ya, orang-orang yang menuduh berbuat zina atau menuduh dengan tuduhan-tuduhan yang benar kepada wanita-wanita yang muhsanat, yang terpelihara, al-ghafilat. Nah, di sini sebut al-ghafilat, artinya wanita-wanita yang lalai dari perbuatan maksiat, dari keburukan, sudah lalai, nggak ada kamusnya dalam kehidupannya. Dulu saya tidak bisa memahami ayat ini. Kenapa? Wanita-wanita yang baik itu disebut oleh Allah dengan al-ghafilat. Wanita-wanita yang lalai, ternyata maknanya adalah seperti yang tadi dijelaskan. Jadi wanita-wanita ini sudah wanita-wanita yang sudah dalam kamusnya tidak ada, ya, perbuatan sia-sia itu. Dalam kamusnya tidak ada maksiat, yang ada adalah perjuangan bagaimana menegakkan Islam ini. Dan inilah yang kita saksikan saat sekarang ini, ya, ternyata, ya, banyak di antara umat Islam sendiri sudah bukan dalam kategori yang pertama ini, tapi, ya, dalam kategori yang kedua. Ya, lalai berbuat taat, ya, karena didominasi oleh keburukan, didominasi oleh kemaksiatan. Karena itu yang kedua adalah lalai yang madmumah, kelalaian yang madmumah. Nah, ini kondisi inilah yang sedang kita alami ini. Bagaimana kita kembalikan seperti apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur tadi itu ayat 23, agar, ya, umat Islam ini, ya, pikirannya tidak disibukkan oleh dunia saja, tidak disibukkan oleh kesia-siaan, tidak disibukkan oleh hal-hal yang tidak bermanfaat dalam hidupnya, tapi sibuk seperti itu. Makanya Rasulullah SAW mengeluarkan hadis itu agar umat Islam itu sepanjang zaman, sepanjang hidupnya itu terkait dengan perjuangan menegakkan Islam ini. Karena itu sudah dikasih tugas membebaskan Konstantinopel, dan yang kedua dikasih tugas untuk membebaskan Rumia atau Roma. Supaya apa? Supaya seluruh umat Islam terikat dengan perjuangan ini. Ya, kalau umat Islam sudah nggak punya semangat berjuang menegakkan Islam, ya sudah, akhirnya runtuh, jatuh, dan kemudian dikuasai oleh orang-orang yang tidak suka kepada Islam dan, ya, kaum muslimin itu sendiri. Itu karena memang semangat mereka sudah nggak ada. Makanya bagaimana tugas kita semua untuk mengembalikan, ya, umat Islam, terutama generasi mudanya ini, agar, ya, kembali lagi pikiran hati mereka itu terisi dengan, ya, keinginan, semangat untuk menegakkan Islam dalam kehidupan ini. Dan ini tugas kita semuanya, dan masing-masing sesuai dengan kapasitasnya, apa yang bisa diperbuat, ya, harus diperbuat. Apa yang bisa dilakukan, walaupun sekecil apapun, yang penting bisa berkontribusi untuk ini. Jangan menjadi orang yang hidup hanya untuk makan, minum, dan bersenang-senang saja. Itu adalah hidup yang paling tidak berkualitas. Karena itu hidup yang paling berkualitas adalah hidup yang terkait dengan perjuangan menegakkan Islam di muka bumi ini. Ya, mudah-mudahan peristiwa dibukanya Hagia Sophia ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya, mengingatkan kita semuanya bahwa hidup kita ini terikat dengan masjid. Ya, masjid itu artinya, ya, perjuangan menegakkan Islam. Karena itu ini memberikan makna yang sangat dalam bagi seluruh, ya, semua umat Islam di seluruh dunia. Karena itu semua merasa senang. Kalau ada orang Islam merasa tidak senang dengan dibukanya Hagia Sophia menjadi masjid kembali, itu tandanya ada penyakit, dia sakit. Orang Islam yang sedang sakit, yang harusnya senang, justru dia merasa
ya, merasa benci dan bahkan menuduh Turki melakukan kedoliman, melakukan penjajahan dan sebagainya. Ini adalah otak-otak dan akal-akal yang sudah terkontaminasi oleh pikiran-pikiran sesat yang menyesatkan menurut saya. Padahal ini harusnya memberikan inspirasi perjuangan, kembali membangkitkan perjuangan umat Islam di seluruh dunia. Ya, dan insya Allah ya Allah akan senantiasa memenangkan perjuangan Islam ini asalkan umat Islam ya masih bergerak, masih berjuang, ya tidak berhenti, tidak patah semangat, ya. Yang penting tetap bergerak, nanti Allah akan ya, menggerakkan kita semua. Ya, karena itu ada pesan seorang ulama yang mengatakan ya, bergerak saja, taharraku, maka Allah akan menggerakkan kamu dan menggerakkan seluruh umat Islam ini. Dan itu tugas kita adalah bergerak dan menggerakkan orang. Nanti pada akhirnya Allah yang akan menggerakkan semua orang. Tapi kalau kita para dai-nya, para aktivinya sendiri sudah putus asa, sudah nggak punya semangat, ya akhirnya Allah tidak menggerakkan ya, orang-orang yang akan memberikan dukungan kepada kita sendiri. Barangkali itu catatan saya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya, bermanfaat untuk ya, menjaga semangat kita untuk menegakkan atau menyambungkan estafeta perjuangan atau semangat perjuangan menegakkan Islam ini. Mudah-mudahan bermanfaat.